Ini cerita tentang operasi pemasangan ring di jantung saya. Waktu itu saya tanya kepada dokter yang hendak mengoperasi jantung saya. Kalau itu jantung tersumbat 100%, apa yang terjadi, dok? Dia bilang, wassalam. Jadi itu dialog sekilas yang menjelang operasi dengan dokter waktu itu yang menangani jantung saya, Dr. Ibrahim Ginting, dokter sangat senior, mantan anggota tim kedokteran presiden di masa Pak Harto dulu. Saya kenal beliau itu ketika saya mengisi pengajian buka saum bulan Ramadan, dia hadir di situ, dan kemudian terjadilah yang tadi saya ceritakan. Dan dialah yang menangani operasi pemasangan stent atau ring pada pembuluh arteri jantung saya di Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina atau RSPP Jakarta pada September 2015 lalu. Operasi ini harus dilakukan untuk menghilangkan penyumbatan pembuluh di dua tempat yang saya alami. Satu itu mencapai 99%, hampir 100%, dan yang satu ini 90%. Penyumbatan itu terlihat sangat jelas melalui monitor yang disambungkan ke kamera di ujung kateter. Kritisnya lagi, penyumbatan itu terjadi di jalur pembuluh utama, bukan di cabang. Artinya kalau terjadi penyumbatan total, praktis pembuluh di kedua tempat itu tidak akan bisa mengalirkan darah, sehingga jantung tidak mendapatkan aliran oksigen, dan seperti Dr. Ibrahim bilang tadi, wassalam. Dan itu banyak dialami. Kalau kita lihat ada orang yang lagi bicara mati, lagi sholat, kalau lagi nyetir mati, dan sebagainya, itu yang disebut dengan jantung koroner. Nah, saudara, ada pelajaran besar dari pemasangan ring ini. Saya merasakan betapa manusia memang amat sangat lemah. Amat sangat lemah. Kita tahu untuk menunjang fungsi organ-organ tubuh, pembuluh darah ini menjalar di sekucur tubuh kita manusia ini, mengalirkan oksigen dan zat lain yang diperlukan oleh tubuh. Demikian panjang pembuluh darah itu menjulur di seluruh bagian tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki kita. Itu bila diolor lalu disambung-sambung, panjangnya itu bisa mencapai 60.000 mil atau kurang lebih sekitar 96.000 kilometer, atau lebih dari 2 kali atau 2,5 kali keliling bumi. Dan jantung itu tidak pernah berhenti bekerja. Dia terus memumpahkan 2.000 galon darah setiap hari ke seluruh pembuluh darah itu. Melalui mekanisme yang demikian canggih ini, darah mengalir tidak terlalu pelan, tapi juga tidak terlalu kencang. Karena aliran darah yang terlalu lemah atau terlalu kencang itu sama buruknya, sama berbahayanya buat tubuh. Berpuluh tahun mekanisme itu berjalan bagus, hingga tiba saatnya, dalam kasus saya, terjadi penyumbatan di 2 atau 3 bagian yang secara relatif sesungguhnya persentasenya amatlah sangat kecil. Itu hanya totalnya itu 6,6 cm, kecil sekali dibandingkan 96.000 kilometer. Coba, apa artinya penyempitan dan penyumbatan katalah sepanjang yang tadi saya sebut itu bila dibanding dengan panjang keseluruhan pembuluh darah yang 96.000 kilometer tadi. Kecil sekali kan? Tapi toh begitu sudah cukup membawa masalah besar. Maka mungkin karena itulah Dr. Ibrahim berkata lirih menjelang operasi dimulai. Ini sudah sangat kritis. Alhamdulillah segera dibawa ke sini. Benarlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Dia menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kita ini lemah. Ya. Manusia itu dhaif. Atas karunia Allah, di tengah kelemahan itu, kita masih terus menikmati berbagai hal yang tak berhingga, utamanya kenikmatan kesehatan. Tapi kadang kita memang kurang mensyukuri nikmat itu. Rasulullah mengingatkan ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Karena itulah, saudara, kita harus terus bersyukur, dan cara terbaik mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan memanfaatkan tubuh kita, hidup kita ini untuk bersungguh-sungguh taat kepada Allah dan berjuang bagi tegaknya kembali kehidupan Islam, di mana di dalamnya diterapkan syariah secara kafah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bersyukur dengan cara yang benar, agar kenikmatan selalu ada pada kita. Jikapun tidak, itu kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.